Salafi, do you believe under any circumstance that I think they mean apostates, should be killed? Jizya, restrictions on other creeds. Will you work toward that, whether through mob or state tyranny? Wait, what's the question? Do you support the punishment by death of apostates as well as restrictions on other creeds or religions? And Yes to both questions. gitu ya, yang berbasis di Saudi Arabia mendanai kelompok Pakistan, yaitu namanya Laskar-e-Taiba. Nah, Laskar-e-Taiba ini ternyata terlibat pada waktu serangan berdarah di Hotel Mumbai pada tahun 2008. Nah, serangan di Hotel Mumbai ini sangat terkenal ya, dan sempat dijadikan film ya. Ini Anda lihat dalam artikelnya yang berjudul Saudi and Extremism ya, Saudi and Extremism gitu ya. Keduanya, dia berpendapat bahwa keduanya sebagai pembakar dan pemadam kebakaran. Jadi menggambarkan peran ganda atau peran dua muka Saudi dengan cerdas. Jadi yang dibantu di Syria itu ternyata juga setelah mereka dilatih, dikasih duit, dikasih senjata, mereka balik ke Al-Qaeda Syria, yaitu Al-Nusra ya. Jadi CIA ini pernah kecolongan juga ya, besar-besaran ya. Muslim di Barat adalah pemuda Muslim di Barat adalah seperti bom waktu ya. Dibilang yang Muslim in the West are a ticking time bomb, increasingly sympathizing with radicals terror. Artinya tertulis selamat Depok menjadi kota paling nggak toleran, katanya seperti itu. Ya, seperti itulah, sama. Jadi no-go zone itu bukan mitos, tapi ada. Pelan-pelan dan but sure ya, slow but sure, mereka akan membentuk suatu daerah yang memang benar-benar menerapkan syariah Islam dan memarginalkan orang-orang non-Muslim gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti yang membahas the danger of global Wahhabism atau bahaya Wahhabisme global, saya akan mengutip dari Profesor Daniel Pipes ya, Presiden Middle East Forum. Beliau ini sebenarnya operating di USC, American Freedom Alliance Conference ya, kemudian beliau juga pernah menjadi penasehat Kementerian Luar Negeri Amerika, terutama untuk masalah-masalah Middle East ya. Nah, beliau mengatakan bahwa agresi jihad Muslim ya, bukan hanya Islam ya, yang merajalela akhir-akhir ini terhadap semua yang beragama Kristen atau fobia ya, kristofobia ya, misalkan terhadap salib, terhadap hari raya, gereja, kepercayaan dan orang-orang percaya di luar Muslim atau non-Muslim, dia mendokumentasikan bagaimana Muslim yang pada akhirnya menggunakan sumber-sumber abad pertengahan ya, menganiaya orang-orang Kristen dari Maroko di barat hingga Indonesia di timur, dari Turki di utara hingga Afrika Sub-Sahara ya, Nigeria di selatan. Nah, kalau Anda membaca bukunya Raymond Ibrahim ya, di bukunya yang berjudul Crucified Again ya, ini seperti ini bukunya di layar kelihatan ya. Kemudian dengan meyakinkan dalam buku itu menjelaskan mengapa akademisi, jurnalis barat dan politisi cenderung mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis ini dengan menggambarkan anomali tema terhadap aturan toleransi yang dianggap berlaku dalam Islam. Jadi ini menarik ya, karena justru sejak tahun 2000 sampai sekarang, itu nanti Anda akan lihat di ke belakang ya, persekusi atau penindasan terhadap orang-orang Kristen di negara-negara yang mayoritas Muslim semakin meningkat ya. Mari kita akan lihat slide selanjutnya. Kita masuk ke pendapat dari Profesor Victor Davis Hanson ya. Dia seorang rekan senior untuk sejarah klasik dan sejarah militer, ahli memang beliau ya, di Hoover Institution, Stanford University, dan penulis buku Pembantaian dan Budaya ya, dan beliau juga terkenal dengan buku-bukunya yang cukup bagus ya,
The Dying Citizen, The Second World Wars, kemudian The Case Trump, ya, The Case for Trump segala macam. Nah, beliau mengatakan sangat-sangat kontroversial, ya, yang mengatakan sebagai berikut. Penindasan sistematis terhadap orang-orang Kristen di dunia Islam hanya sedikit dilaporkan semakin meluas. Namun untuk mendokumentasikan tragedi yang sedang berlangsung membutuhkan kefasihan dalam berbahasa Arab, keakraban dengan Timur Tengah, dan keberanian untuk melaporkan apa yang sering dibantah di luar negeri dan merasa lebih baik tidak terucap di rumah. Nah, ini Anda bisa melihat pendapat beliau. Dan kalau kita lihat di berita-berita sekarang, kalau kita lihat misalkan di Christian Today, yaitu disebutkan itu di layar ya, the 50 countries where it's most dangerous to follow Jesus in 2021 ya. Jadi 50 daftar negara-negara yang sangat berbahaya untuk mengikuti Yesus. Artinya ini banyak sekali di situ mungkin mayoritas yang kaum intoleran yang mempersulit orang-orang Kristen ya. Kemudian Anda juga bisa melihat di daftarnya satu lagi yaitu di Newsweek ya, ini Newsweek. Kalau Anda lihat Newsweek ya, Newsweek ini juga menyatakan Turkey Christian face increasingly dangerous persecution. Ini tahun 2021 ya oleh Lela Gilbert. Anda bisa lihat sendiri di websitenya. Ini saya tidak membahas detail, nanti Anda bisa dengan gambar-gambar dari saya, nanti Anda bisa melihat sendiri dan mengecek. Kemudian daftar-daftar negara-negara yang sangat susah untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu disebutkan ada 10. Negara pertama yaitu North Korea, Korea Utara, kemudian 2 Afghanistan. Nah, jelas Afghanistan ini memang dengan Talibannya itu sudah tidak mungkin lah orang Kristen hidup di sana ya. Kemudian Somalia, Libya, Pakistan. Nah, Pakistan juga sering tuh ya gereja dirusak segala macam ya. Kemudian Eritrea, ya, Yaman, Iran, Nigeria. Nah, sekarang ini yang kita nanti akan lihat banyak sekali kasus-kasus di Nigeria yang sangat parah ya, terutama di Nigeria Utara atau North Nigeria dan India ya. Itu di Washington Post malah ya. Washington Post itu jelas-jelas mengutip seorang imam besar yang bernama Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ya, atau terkenal dengan nama Sheikh Ibn Baz dari Arab Saudi, sekarang sudah meninggal beliau. Nah, itu di Washington Times tahun 2012 mengatakan bahwa Grand Mufti ini, imam besar ini, menyarankan ya untuk declare that it's necessary to destroy all the churches of the region. Jadi untuk menghancurkan semua gereja di wilayah Arab ya, jadi Arab Peninsula ya. Memang sekarang juga sudah nggak ada sih, sudah dihancurkan semua ya. Non Muslim tidak berhak hidup di Arab Saudi ya kelihatannya ya untuk beragama ya. Jadi ini merupakan satu terang-terangan yang sangat tidak toleran dan menjurus kepada persekusi, dan di situ disebutkan bahwa Obama tidak melakukan apapun walaupun itu sudah disiarkan gitu ya secara terang-terangan. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, tapi ini juga masih berkaitan bahwa terjadi penindasan-penindasan atau persekusi di berbagai wilayah dunia, negara-negara yang mayoritas Muslim yang melakukan berbagai kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia ya, kalau saya boleh bilang ya. Yang saya amati adalah Nigeria yang pada bulan lalu terjadi peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat di luar batas kemanusiaan, yaitu seorang perempuan masih muda ya, masih gadis, Deborah Samuel, yang bernama Deborah Emmanuel Yakubu, yang terjadi perselisihan dalam grupnya ya, mungkin karena Deborah ini adalah seorang Kristen dan kemudian beliau tinggal di Nigeria Utara, North Nigeria yang mayoritas Muslim ya, dan akhirnya Deborah dikeroyok, dipukulin sehingga pingsan, dan pada waktu pingsan dibakar ya, meninggal. Nah, ini saya sangat peristiwa yang sangat menyedihkan. Saya memberikan the great tribute
atau penghargaan terbesar ya buat beliau untuk Deborah as my fellow Christian. Kemudian ini juga merupakan satu bentuk penindasan terhadap kaum minoritas ya. Dan anehnya si pelakunya masih dibela ya dengan menghadirkan puluhan pengacara. Saya juga tidak mengerti peristiwa yang sangat di luar kemanusiaan ini, yang kalau saya sudah katakan adalah sudah mental illness ya, sudah sakit jiwa ya, karena sangat-sangat brutal. Dan kalau Anda lihat di negara-negara lain, kita misalkan contoh adalah di negeri kita, di Indonesia, kasus Pak MKC ya, yang Anda lihat bahwa memang beliau terkena kasus penistaan agama, namun juga pada saat yang sama terjadi kasus penistaan agama di pihak yang berseberangan, yaitu Yahya Waloni, hanya yang divonis 7 bulan atau 8 bulan keluar, sedangkan MKC mendapat vonis yang lebih berat 10 tahun. Nah, mungkin secara moral dan hati nurani kita pasti akan memberontak ya. Kenapa terjadi ketidakadilan yang sangat-sangat jelas terlihat ya. Kemudian kalau kita beralih ke Nigeria lagi yang bernama Mubarak Bala, ini juga diganjar atau dipenjara 24 tahun karena didakwa dengan blasfemi ya, jadi kayak semacam penistaan gitu ya, blasfemi gitu, penistaan agama ya. Nah, juga kalau kita lihat, Anda lihat di Pakistan Today itu terjadi demo atau unjuk rasa karena dari orang-orang Kristen ya, persecution of Pakistani Christian continues unabated. Jadi ini masih berlangsung. Kalau kita lihat ini Juni 2021 tahun kemarin, pas 1 tahun ya. Jadi masih baru ya. Ini mereka memang Pakistan ini banyak sekali pelanggaran hak asasi, kasus terjadi pelanggaran hak asasi, terutama menyangkut kebebasan beragama minoritas ya, dalam hal ini Kristen ya. Dan kalau kita lihat di peta ini, Anda bisa melihat ya, where is it hardest to be a Christian ya, 2021. Di situ ada yang warna, dibedakan warna. Jadi negara-negara yang dianggap persecution ya, persecution untuk orang-orang Kristen di negara-negara tersebut, yang merahnya itu lebih tebal atau lebih kental, maka itu rankingnya lebih berat ya. Nah, ini termasuk ada Indonesia di sini kalau saya lihat ya, tapi merahnya masih merah muda ya. Nah, dari sini kalau kita melihat persekusi, kemudian memarjinalkan orang Kristen secara politis, kemudian sanksi-sanksi hukuman yang tidak adil, seperti kasus MKC, kemudian juga yang lain. Apakah ini merupakan sebuah tanda adanya gerakan-gerakan yang memang intoleran, kemudian juga garis keras, ya? Nanti setelah ini kita akan mengerti ada hubungan yang sangat jelas dengan yang akan kita bicarakan. Ya, nah sekarang kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu kalau kita lihat tadi yang sudah kita bicarakan di atas, segala bentuk penekanan-penekanan penindasan baik secara politis ya kepada orang-orang Kristen ya di berbagai dunia, ada di India, di Pakistan, Nigeria, ya, kemudian Syria, ya, dan banyak negara lain, termasuk Indonesia, ada beberapa kasus. Memang atau di Eropa yang sekarang sedang ramai, yaitu sering terjadi demo menuntut kekhalifahan, ya, menuntut syariah diterapkan di sana, padahal mereka hanya beberapa persen ya dari jumlah total masyarakat Eropa, tapi sudah berteriak kencang sekali sehingga memang ini menjadi fenomena yang di semua negara sudah terjadi. Nah, sebenarnya yang muncul di atas sebagai bentuk kekerasan, protes, terorisme,
penindasan dan sebagainya itu hanya seperti ibarat iceberg fenomena. Jadi gunung es ya, kita hanya bisa melihat di atasnya. Padahal di bawahnya yang menjadi sumbernya, yang menjadi ideologinya, yang menjadi dalilnya, kita tidak banyak melihat dan lebih besar. Nah, sebenarnya di presentasi ini kita akan membongkar sedikit banyak, namun tidak akan secara detail sekali. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, saya melanjutkan, saya masuk ke definisi apa itu Salafi dan apa itu Wahabi. Nah, saya tidak mengandai-andai atau nanti ini kata saya seperti itu, tapi saya mengacu ke pendapat atau hasil seminar dari Nanyang Technological University Singapura, universitas yang cukup terkenal, yang di bawah Yayasan Raja Ratnam School of International Studies ya, RSIS ya. Nah, pernah mengadakan seminar yang membahas tentang Salafi dan Wahabi. Nah, definisi mereka ya, dan saya yakin cukup fair ya mereka, karena mereka juga universitas terkenal di Singapura. Nah, Salafi saat ini adalah mengacu kepada mereka yang menganut Salafisme, faham Salafisme ya, Salaf ya. Bahasa Arabnya Salafiyah. Nah, Salafiyah dikenal sebagai manhaj atau jalan Salafi. Nah, Salafi ini adalah Muslim atau kaum Muslim yang menganjurkan untuk menginterpretasikan secara literal dan biner. Jadi apa adanya begitu ya, dari ajaran Islam abad ke-7 yang diperintahkan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dipraktekkan oleh sahabat-sahabat yang saleh awal atau yang disebut sebagai tabi'in, dan kemudian juga yang diterapkan atau diteruskan oleh tabi'ut tabi'in, jadi muridnya para sahabat Nabi. Jadi 3 generasi ya. Nah, kaum salaf ini sebenarnya kalau saya boleh bilang itu mendasari pemikiran dari ideologi Wahabisme. Nah, Wahabi ini sebenarnya baru karena dia juga muncul pada abad 18 oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah penganut salaf ya, Salafi ya. Jadi jelas sekali bahwa seorang Salafi belum tentu Wahabi, tapi seorang Wahabi sudah pasti Salafi ya, seperti itu. Nah, sedangkan jadi Wahabi sendiri adalah refleksi dari perpanjangan ajaran Nabi, para sahabatnya, dan salaf al-salih. Nah, salaf al-salih itu tadi ya, Nabi, para sahabat, dan tabi'un dan tabi'ut tabi'in, muridnya para sahabat. Jelas ya, jadi Salafi adalah ideologi yang mendasari Wahabi. Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya ideologinya adalah Salafi abad ke-18. Jadi bukan hal yang baru, Oh ini Salafi itu Islam garis keras baru abad ke-18. Tidak. Ideologi mereka adalah sudah tua, sudah lama, yaitu ideologi Salafi, ya, Salaf. Kemudian saya menggunakan buku itu dari 3 sumber ya, buku utama ya. Pertama adalah Wahhabi Code yang ditulis oleh Terence Ward. Terence Ward ini seorang ahli berbahasa Timur Tengah, dan dia juga merupakan scholar yang sangat terkenal dan juga ahli lah ya. Dia tinggal di Timur Tengah itu berapa dekade, cukup lama ya. Kemudian saya juga mengambil buku dari Wahhabisme and the World ya, dari Peter Mendefield ya. Kemudian saya juga mengambil buku lagi satu dari The Rise of Islamic State, ISIS and the New Sunni Revolution, Patrick Cockburn ya. Nah, ini juga bagus bukunya, Anda bisa baca sendiri. Jadi saya tidak memfitnah di sini, tapi semua berdasarkan buku-buku yang kredibel, dan saya juga mengambil literatur yang lain dari yang lain juga. Dan kalau Anda melihat pendapat Patrick Cockburn yang menyatakan bahwa Arab Saudi menyebarkan Wahhabisme fundamentalis versi Islam abad ke-18 yang memberlakukan hukum syariah
menurunkan status perempuan menjadi warga negara kelas 2 dan menganggap Muslim Syiah dan Sufi sebagai non-Muslim yang layak atau untuk dianiaya bersama dengan orang Kristen dan Yahudi. Ya. Dan ideologi Al-Qaeda dan ISIS banyak diambil dari Wahabisme. Ya. Kritik terhadap tren baru dalam Islam ini dari tempat lain di dunia Muslim tidak bertahan lama, mereka terpaksa melarikan diri atau dibunuh. Jadi ini memang fenomena yang menarik sejak tahun 1970. Nanti Anda akan mengerti. Ya. Nah, di situ juga terlihat di gambar bahwa kalau Anda ingin belajar untuk mengerti ISIS, kenapa ISIS itu begitu kejam dan bengis ya, Anda harus belajar Wahabisme, sejarah Wahabisme. Di situ disebutkan learn history of Wahhabism in Saudi Arabia to understand ISIS ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat buku dari Terence Ward ya, The Wahhabi Code, kita melihat sejarah Abdul Wahab ya, sebenarnya dia lahir pada tahun 1700 sekian, abad 18 ya. Sangat dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Taimiyah ya, sarjana Islam yang cukup terkenal yang tinggal di Damaskus pada abad ke-14. Ya, dan Anda tahu pada abad 14 tersebut pasukan Mongol itu melakukan ekspansi ya melalui, Anda lihat bisa digambar ya, kemudian Februari 1301 masuk ke Aleppo, kemudian Antioch ke Tripoli dan Damaskus. Nah, Ibnu Taimiyah ini pada waktu itu hidup di Damaskus. Nah, dan Ibnu Taimiyah mengeluarkan suatu fatwa hukum Islam yang mengucilkan para penjajah Mongol yang masuk Islam sebagai murtad atau kafir ya, meskipun mereka memang muslim. Jadi Mongol pada waktu menyerang Timur Tengah memang sudah muslim. Dan pasukan-pasukan Mongol adalah pasukan-pasukan mu'alaf ya. Pada waktu itu Mongol dipimpin oleh cucu dari Genghis Khan yang bernama Berke Khan ya. Nah, namun Ibnu Taimiyah memberikan fatwa yang menentang dan mengatakan bahwa para pasukan Mongol adalah kafir atau murtad meskipun mereka memang muslim ya, dalam melegalkan kekerasan antar muslim ya. Nah, si Ibn Abdul Wahab ini ya, yang menjadi terinspirasi oleh Ibnu Taimiyah pada tahun 1744 ketika dia berumur 41 tahun, dia mengadakan perjanjian dengan kepala suku Muhammad ibn Saud ya, pendiri dinasti Saud di oasis gurun kecil di Diriyah ya, Diriyah namanya, di luar kota Riyadh ya. Dan pada tahun 1802 pemimpin Saudi memimpin 10.000 Beduin Wahabi untuk menyerang kota Karbala, kota di Irak, kota kaum Syiah ya. Nah, dari situlah hubungan Wahabi ini dengan kepala suku Ibnu Saud ini berkembang ya. Dan pada tahun 1902 ya, Raja Saud lainnya Abdul Aziz ibn Saud yang muda dan agresif mengumpulkan keturunan pengikut Wahabi dengan menyebut mereka sebagai ikhwan atau persaudaraan. Nah, Anda bisa lihat hubungan ini memang sudah lama ya, dari sejak tahun 1744, dan pada tahun 1924 ketika keluarga Saud yang didukung Wahabi menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, negara Arab Saudi berdiri. Jadi hubungannya sudah lama ya, sebelum Saudi berdiri. Nah, setelah kejatuhan kekhalifahan Ottoman Turki pada tahun 1924 dan Wahabisme dinyatakan sebagai agama resmi. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, keluarga Saud dan para dermawan Wahabi mereka menghapus masa lalu kota yang kaya dan mistik, termasuk situs-situs bersejarah seperti rumah Nabi di Mekah bersama dengan Putri Fatimah dihancurkan, rumah para istri Nabi kini menjadi lahan parkir. Semua peziarah yang memulai haji mereka tiba di Mekah hanya untuk menemukan sebuah kota yang telah dibersihkan dari berbagai lapisan sejarah Islamnya. Jadi jelas ya bahwa nanti kita akan belajar kenapa Wahabi mempunyai ideologi seperti itu. Namun kita tahu bahwa hubungan dengan Wahab dengan Muhammad ibn Saud sudah terjadi pada tahun 1744 ya. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama pecah, agen-agen Inggris yang bersekongkol mendorong Ibn Saud untuk memberontak melawan Ottoman. Ya. Sebuah perjanjian persahabatan Anglo-Saud ditandatangani dan tanah Saudi menjadi
protektorat Inggris. Ya, perjanjian itu bersikeras bahwa Ibn Saud menghormati protektorat Teluk Inggris, yaitu Kuwait, Qatar, dan Emirates. Ya, tapi sengaja mengabaikan setiap kata tentang Sarifat Mekah di Barat. Ya, jadi Sarifat Mekah di Barat masih dikuasai oleh keluarga Hasim, ya, Hasimi. Dengan restu Inggris, Ibn Saud dan Wahabinya dibiarkan bebas untuk menyerang, menduduki, dan menjarah kota suci pada waktu yang dia pilih. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di gambar itu kelihatan ya bahwa Saud menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Inggris, ya. Anda lihat itu gambar fotonya Saud dan beberapa pasukan Inggris, ya. Nah, kalau kita melihat peta, ya, abad ke-19, ya, waktu itu 1920-an gitu, ya. Sebenarnya di Jazirah Arab ini yang memerintah bukan Saud, ya, tapi Hashemite Empire atau Hasimi, ya. Nah, Hasimi ini adalah dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali, pewaris keluarga Hashim, ya, Hashemite yang toleran, yang lebih moderat, ya, yang lebih moderat, lebih toleran, ya, memerintah Mekah dan menjaga Madinah selama 700 tahun. Jadi sejak abad ke-10, ya. Kelompok penguasa Hashimi ini, Hashemite ini juga bersekutu dengan Inggris. Syarif Hussein ini memproklamirkan pemberontakan besar Arab melawan Kekaisaran Ottoman juga, ya. Nah, Hashemite juga disebut Hashim, salah satu keturunan Arab baik langsung kolateral, ya, dari Nabi Muhammad, dan di antara mereka datang keluarga yang menciptakan dinasti Hashemite abad ke-20. Sebenarnya Hashemite ini, Hashimi nanti ini, yang akan menurunkan raja-raja Yordania. Muhammad sendiri adalah anggota dari keluarga Hashim atau Hasim, ya, sebuah subdivisi dari suku Quraisy, ya. Kemudian pada tahun 1924, ya, para pejuang Ikhwan, persaudaraan Wahabi yang dibentuk oleh Ibnu Saud pada 1902, ya, berlari ke barat dengan unta mereka, berapa ribu pasukan gitu, ya, mengepung kota Taif, ya, dan begitu kota Taif jatuh, 300 penduduk yang tidak terlindungi dibantai. Nah, ini adalah pembunuhan Islam dengan Islam sendiri, ya. Kalau Anda lihat di Wikipedia, judulnya Taif Massacre, itu korbannya sekitar 400 sampai 1000 orang meninggal, ya, karena itu adalah orang-orang sivil, ya. Kemudian Ikhwan persaudaraan Wahabis menyerbu kota-kota suci di Hejaz yang menghadap ke laut. Kemudian kaum Wahabis Ikhwan ini menghancurkan kuburan Janat al-Baqi, tempat putri Nabi dimakamkan, mengobrak-abrik perbendaharaan tempat-tempat suci di Mekah, dan menjarah pelabuhan Jeddah. Nah, Syarif Hussein yang sebagai King of Hejaz yang meminta bantuan pada awalnya kepada Inggris, namun seruannya tidak didengarkan oleh Inggris karena Inggris sudah menandatangani perjanjian dengan Saud, Ibn Saud, ya, itu bisnis, ya, mengamankan suplai minyaknya, sehingga mantan sekutu Inggrisnya meninggalkannya, diserahkan kepada kebrutalan orang-orang Badui Wahabi. Syarif Hussein tidak punya pilihan lain selain exile, ya, melarikan diri ke pengasingan, ya. Kemudian dia meninggal di Yordania, di mana nanti cicitnya yang keturunannya adalah Raja Abdullah II bin Al-Husain, penguasa Hashimi terakhir yang menjadi Raja Yordania, ya. Nah, ini Inggris mengkhianati Hussein, ya, dengan membiarkan Ibnu Saud dan pasukan Wahabisnya atau Ikhwannya menyerang ke Hejaz, ya. Nah, ya, kemudian dijelaskan bahwa Saudi kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Raja Hejaz, King of Hejaz. Jadi jelas, ya. Jadi sebelumnya Saudi bukan sebagai King of Hejaz, menguasai kota Mekah, Madinah, karena memang sudah dikuasai sejak awal oleh Raja Hussein Hashimi dan direbut oleh Saud dan pasukan Wahabinya, ya, Wahabisnya. Untuk kesetiaan dan pelayanannya kepada mahkota Inggris ini, Ibnu Saud
dianugerahi gelar kebangsawanan dan disebut sebagai Sir atau Tuan. Nah, Inggris memilih pelayan yang patuh untuk menjaga sumur minyak. Jadi untuk mengamankan minyak-minyaknya Inggris, maka dia berkhianat mendukung Ibnu Saud dan pasukan Wahabisme yang buas ya, yang sangat ganas ya. Dan dunia Islam pada akhirnya sampai sekarang membayar harga yang mengerikan. Nah, lanjut. Pada tahun 1927, nah ini Ikhwan persaudaraan Wahabis ini memang sebagai sekutu yang tidak setia yang selalu ingin memberontak kepada Saud ya. Pada tahun 1927, Ikhwan persaudaraan Wahabis terang-terangan memberontak. Setelah 2 tahun pertempuran, pemberontakan ditumpas di saat perang Battle of Sabila ya, 29 Maret 1929. Para pemberontak ditundukkan. Tindakan keras brutal ini meninggalkan dendam lama yang membara antara Wahabi ultrakonservatif dan keluarga kerajaan Saud. Bahkan sampai hari ini ya, aliansi di antara mereka masih membawa sebuah ketegangan besar ya. Dan setelah ditundukkan oleh Saud, Ibnu Saud dan keturunannya memahami bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi ketidakpuasan adalah memberikan kontrol agama dan sosial kepada ulama-ulama Wahabi sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Nah, ini sama, kondisinya selalu sama. Wahabi bikin rusuh, bikin kacau, memberontak. Kemudian pemerintahnya memberikan kompensasi-kompensasi dengan memberikan kontrol agama, sosial kepada ulama-ulama mereka. Dan pada tahun 1970, berkat melimpahnya pendapatan minyak atau petrodolar, Anda bisa lihat di grafik, keluarga kerajaan Saud menenangkan pendirian agama dengan mengeluarkan Badan Amal Saudi untuk mendanai sekolah Wahabi, misionaris Wahabi, dan masjid-masjid di seluruh dunia, tidak hanya di Arab Saudi. Nah, ketegangan antara Wahabi dan keluarga Saud terbukti pada tahun 1979, mulai lagi ya dengan penyanderaan masjid yang di Mekah ya oleh Juhaiman ibn Muhammad ibn Shal al-Otaibi ya. Dia seorang ustadz, kakeknya adalah salah satu sahabat Ibn Saud yang cukup disegani dan sebagai pimpinan Ikhwan ya. Nah, si Otaibi ini adalah murid Sheikh Ibn Baz ya, Grand Imam atau Imam Besar, Grand Mufti, Imam Besar Arab Saudi ya, yang beraliran Salafi ya. Jadi Ibn Baz ini jelas dia seorang Salafi yang mempunyai murid namanya Otaibi yang memberontak kepada kerajaan Saud pada 1979-80 yang menyandera atau membajak Masjid Agung Mekah ya. Kemudian 1979 Otaibi ini membajak Masjid Agung Mekah ya untuk memprotes kerajaan Saud, keluarga Saud. Nah, drama pembajakan ini berlangsung 2 minggu dengan korban 250 orang meninggal ya, diserbu oleh pasukan Pakistan yang dipimpin oleh pasukan khusus Prancis. Nah, ini lucu juga ya, yang bantu Prancis ya dan Pakistan. Nah, seperti itu. Nah, sejak tahun 1979 itu ya, banyak benih yang ditanam telah membuahkan hasil ya, yang ditanam oleh Arab Saudi dan Wahabi ya, dan di seluruh dunia ya. Dalam memo yang diplomatik yang baru-baru ini bocor, Hillary Clinton ya menyoroti keberhasilan donor teluk yang kaya dan konservatif dalam membiayai konflik Afgan dan Pakistan, sementara pemerintah tuan rumah mereka tidak berbuat banyak untuk menghentikan mereka. Nah, kemudian pada tahun 2029, waktu itu Hillary Clinton ini masih menjadi Menteri Luar Negeri ya. Ya kalau nggak salah waktu itu masih dalam pemerintahan masa Obama ya. Dengan jelas beliau memahami di mana jejak uang dimulai ya.
dia mengatakan bahwa donor di Arab Saudi merupakan sumber pendanaan paling signifikan bagi kelompok teroris Sunni di seluruh dunia. Jelas ya, waktu itu dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Tapi setelah itu hilang ya pernyataannya. Apakah kemudian saya nggak tahu ya. Ini konspirasi yang cukup besar sih, cukup high class lah seperti itu ya. Kemudian kabel Clinton ini juga memberi kita wawasan tentang bagaimana sumbangan yang diberikan militan Pakistan ya, caranya ya menyelinap ke Arab Saudi misalkan ya, dengan menyamar sebagai peziarah haji. Di sana mereka mengumpulkan dana dan menciptakan perusahaan palsu gitu ya, atau perusahaan gadungan gitu untuk menerima uang, hanya untuk menerima uang dari badan amal yang disetujui pemerintah. Nah, mereka membiayai terorisme ini dari disalurkan melalui badan amal keagamaan. Nah, salah satu hasilnya ya dalam kabel itu merinci bagaimana perusahaan istilahnya perusahaan depan gitu ya, yang berbasis di Saudi Arabia mendanai kelompok Pakistan, yaitu namanya Laskar-e-Taiba. Nah, Laskar-e-Taiba ini ternyata terlibat pada waktu serangan berdarah di Hotel Mumbai pada tahun 2008. Nah, serangan di Hotel Mumbai ini sangat terkenal ya, dan sempat dijadikan film ya. Ini Anda lihat di layar ya. Judulnya Mumbai Attack, yaitu ya Hotel Mumbai gitu ya. Dan memang itu dikisahkan oleh saksi mata yang hidup pada waktu penyerangan tersebut. Namun pada ironisnya adalah pada tahun 2005 sebenarnya pada tanggal 13 Juli ya, seorang wakil menteri keuangan US yang bernama Stuart Levy itu untuk terorisme dan intelijen keuangan ya, dia sebagai wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan Amerika menunjukkan dalam kesaksian Kongres bahwa pemodal atau badan amal Saudi yang kaya telah mendanai organisasi teroris dan tujuan yang mendukung terorisme dan ideologi yang memicu agenda teroris. Nah, ini sebenarnya sudah 2005 ya, cuman kayaknya kayaknya diabaikan ya, atau kurang mencuat begitu ya, sehingga baru tahun 2009 waktu itu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton buka suara ya, itu pun setelah bocor ya, artinya itu sebenarnya sempat diredam begitu ya, sebagai itu. Nah, sebenarnya bahkan hari ini kata beliau ya, mereka percaya bahwa donor Saudi mungkin masih menjadi sumber pendanaan teroris yang signifikan ya, termasuk untuk pemberontakan di Irak ya. Organisasi yang berbasis dan didanai Arab Saudi tetap menjadi sumber utama untuk mempromosikan ideologi yang digunakan oleh teroris dan ekstremis kekerasan di seluruh dunia. Nah, ini sebenarnya Arab Saudi ini seperti permainan ganda ya, seperti dua muka begitu ya. Ya, permainan ganda Arab Saudi atau Saudi double game. Ini ada ininya ya, gambarnya Anda lihat ya. Ya, dia berperan sebagai sekutu Amerika dan menyandang dana ISIS. Jadi di satu muka dia mendukung Amerika melawan terorisme, tapi di satu muka dia memberikan dana kepada kaum garis keras Wahabi di seluruh dunia ya. Nah, ini jelas sumber-sumbernya jelas, tidak fitnah ya, dan ini juga keluar dari para pejabat yang kredibel ya, seperti itu, sehingga kita sekte Wahabi yang dulunya kecil ini sekarang mengancam ya, atau bahasa Inggrisnya beyond and has oversized reach and power. Jadi sudah memiliki jangkauan dan kekuatan yang besar dan mengancam mainstream Islam. Justru mereka mengancam mainstream Islam sendiri gitu ya. Buktinya orang seperti ISIS ya, dan Al-Qaeda, Boko Haram, Ikhwanul Muslimin, dan Taliban semua menganut pandangan Salafis dan Wahabis tentang Islam. Nah, bagaimana hubungan Arab Saudi dengan Wahabisme dan negara-negara Islam atau
pembentukan negara Islam ya, khalifahan gitu ya. Mari kita lihat kata-kata dari Profesor Madawi Al-Rasyid ya. Profesor Madawi Al-Rasyid ini seorang antropolog sosial Arab Saudi yang cukup terkenal ya, dan diwawancarai pada tanggal 19 Desember 2015 untuk BBC pada waktu itu ya. Dalam sebuah artikel, beliau mengatakan bahwa apakah Arab Saudi harus disalahkan atas negara Islam? Pertanyaannya. Dia mengkonfirmasi bahwa Wahabisme jelas merupakan bentuk Islam yang tidak toleran, ya kata dia ya. Ini adalah tradisi keagamaan lokal Arab yang telah mengglobal sebelum waktunya. Nah, sebenarnya dia nggak banyak bicara, tapi bilang telah mengglobal sebelum waktunya. Nah, sebenarnya dia tahu bahwa lokal keagamaan ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta gitu ya, bisa mengglobal dengan cepat kalau tidak ada yang mendukung dan tidak ada yang mendanai. Ini dia seorang yang sangat smart ya, dan dia tidak mengatakan siapa, tapi dia bilang Wahabisme jelas merupakan bentuk Islam yang tidak toleran ya. Ini adalah tradisi keagamaan lokal atau Arab ya, yang telah mengglobal sebelum waktunya. Nah, sebenarnya bisa ditebak gitu ya. Nah, kita juga melihat mendengar dari warga Amerika keturunan Lebanon ya, Profesor Bernard Haikal ya, Profesor Studi Timur Dekat di Universitas Princeton ya. Ini juga menyatakan bahwa dalam wawancara dengan BBC ya, tentunya ya, dia mengatakan bahwa teologi ISIS langsung terkait dengan Wahabisme. Ini jelas ya, dia bukan seorang yang tidak mengerti, dia seorang profesor yang memang ahli di bidang studi Timur Dekat ya. Dia mengatakan bahwa teologi ISIS langsung terkait dengan Wahabisme. Pada hari yang sama, sekarang ISIS mengklaim bahwa negara Saudi telah menyimpang dari keyakinan sejati Abdul Wahab. Nah, dan bahwa mereka ISIS adalah perwakilan sejati pesan Salafi atau Wahabi. Jadi, ISIS pun mengklaim bahwa dia sekarang adalah perwakilan yang sejati, yang asli dari ideologi Salafi dan ideologi Wahabi ya. Jadi bukan Arab Saudi lagi, tapi dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa loh kalau gitu dulunya siapa kan gitu. Kalau pertama kali dia mengatakan oh sekarang Arab Saudi bukan lagi sebagai perwakilan sejati dari pesan Salafi atau Wahabi kata ISIS. Nah, orang berbalik tanya, oke kalau gitu dulunya siapa gitu ya, yang dulu dianggap sebagai perwakilan sejati pesan Salafi dan Wahabi itu siapa? Jelas ini mengarah ke Saud ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pendapat dari Scott Shane yang investigate reporter dari New York Times ya, dalam artikelnya yang berjudul Saudi and Extremism ya, Saudi and Extremism gitu ya. Keduanya dia berpendapat bahwa keduanya sebagai pembakar dan pemadam kebakaran. Jadi menggambarkan peran ganda atau peran dua muka Saudi dengan cerdas. Jadi ini hanya ilustrasi gambarnya ya, seperti itu. Jadi satu sisi dia menentang terorisme, satu sisi dia memang membiayai terorisme gitu ya. Nah, di dalam ranah Islam ekstremis, orang Saudi adalah pembakar dan pemadam kebakaran, kata William McCance ya, seorang sarjana Brookings Institution ya. Mereka mempromosikan bentuk Islam yang sangat beracun, yang menarik garis tajam antara sejumlah kecil orang percaya sejati dan semua orang yang lain ya. Dibilang Muslim dan non-Muslim. Katanya, memberikan umpan ideologis bagi para jihadis yang kejam, namun pada saat yang sama, mereka adalah mitra kami dalam kontra terorisme. Jadi, dua muka gitu ya. Nah, jangkauan Saudi ini sangat menakjubkan ya, menyentuh hampir setiap negara dengan populasi Muslim. Ya, termasuk Indonesia ya. Dari Masjid Gothenburg di Swedia hingga Masjid Raja Faisal di Chad ya, kemudian dari Masjid Raja Fahad di Los Angeles hingga Masjid Pusat Seoul di Korea Selatan. Jadi semua sudah terpapar semua ya. Nah, dukungan datang dari pemerintah Saudi ya, keluarga kerajaan, Badan Amal Saudi dan organisasi yang disponsori Saudi termasuk Liga Muslim Dunia, Majelis Pemuda Muslim Sedunia dan organisasi bantuan Islam internasional. Ya, menyediakan perangkat keras bangunan yang mengesankan dan perangkat lunak khotbah dan pengajaran. Nah, ini juga ada konsensus juga di luar negeri bahwa raksasa ideologi Saudi telah mengganggu tradisi Islam lokal
di Lusina Negara ya. Jadi kayak Indonesia ini punya tradisi Islam lokal di dalam Indonesia sendiri yaitu NU gitu ya, sangat terganggu dengan adanya Wahabisme dan Salafisme ini ya. Dan hasil dari pengeluaran besar-besaran untuk penjangkauan agama selama setengah abad diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar ya. Pada tahun 1964 ketika Raja Faisal naik tahta, dia menjalankan kewajiban menyebarkan Islam. Sebagai seorang modernis dalam banyak hal yang memiliki hubungan dekat dengan Barat, ia tetap dapat merombak doktrin Wahabi yang menjadi wajah kedermawanan Saudi di banyak negara. Selama 4 dekade berikutnya, di negara-negara mayoritas non-Muslim saja, ya, Arab Saudi setelah membangun 1.359 masjid, 210 pusat Islam atau Islamic Center gitu ya. Indonesia sekarang ada berapa Islamic Center, ada hitung sendiri. Kemudian 202 perguruan tinggi dan 2.000 sekolah. Nah, uang Saudi digunakan untuk membiayai 16 masjid di Amerika. Ini kita ngomong di Amerika ya. 4 di Kanada dan lainnya di London, Madrid, Brussels, Jenewa, dan menurut laporan di mingguan resmi Saudi, Ain Al-Yakin. Jadi jelas ya, ini Nah, kita bertanya-tanya ya, apa yang dilakukan CIA ya dengan hal ini ya. Nah, kalau kita lihat CIA ini kan Central Intelligence Agency, agen rahasia Amerika yang terkenal ya. Namanya juga rahasia ya, kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan CIA ya. Namun apa yang tercatat di dalam bukunya Terence Ward, Wahhabi Code, itu jelas-jelas tercatat bahwa CIA pernah melakukan program yang gagal, namun dibayar dengan harga yang mahal sekali, sekitar 1 miliar dolar, itu sekitar 14,7 triliun lah ya, kalau dengan rupiah kita sekarang ya. Itu dihabiskan hanya dalam 4 tahun ya. Namun itu adalah kegagalan total. Jadi seperti pelatihan terhadap tentara-tentara Timur Tengah gitu ya, yang diseleksi gitu ya. Nah, itu juga pernah dilakukan oleh Pentagon, diluncurkan pada tahun 2015, bulan Mei, dan dibatalkan setelah hanya 6 bulan berjalan ya, karena sangat mahal. Dengan melatih 60 pejuang saja yang terlatih, itu satu orang dihitung-hitung butuh dana sekitar 10 juta US dollar ya. Itu mahal sekali, dan Amerika waktu itu memang menyatakan resmi mendukung pemberontak moderat. Pemberontak moderat ini waktu itu yang dimaksud adalah pemberontak moderat yang ada di Afghanistan, ada di Suriah ya, tempat-tempat konflik seperti itu. Nah, cuman ternyata itu mitos ya. Moderate rebels itu, yang moderate rebel, pemberontak moderat itu ternyata mitos, nggak ada juga gitu loh. Karena setelah mereka dilatih, dikasih duit, dikasih senjata ya, mereka kemudian larinya ke Al-Qaeda juga, larinya ke ISIS juga gitu loh. Terakhir kasus adalah yang dibantu di Syria, itu ternyata juga setelah mereka dilatih, dikasih duit, dikasih senjata, mereka balik ke Al-Qaeda Syria, yaitu Al-Nusra ya. Jadi CIA ini pernah kecolongan juga ya, besar-besaran ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Eropa? Tadi kita sudah bahas ya bahwa Arab Saudi besar-besaran melakukan ekspansi ke Eropa ya, dengan mengirim banyak sekali imigran dan juga mengirim dana yang luar biasa untuk pendirian masjid di Eropa, di Jerman, di Perancis, kemudian di Belgia ya, di UK, di Belanda, dan kemudian juga dana yang cukup besar ya dicurahkan ke Eropa ya, dengan menempatkan imam-imam yang memang sedihnya adalah itu ternyata banyak sekali imam-imam yang dari golongan faham Salafi dan Wahabi yang diekspor ke Eropa ya. Nah, kalau kita melihat data pemuda Muslim di Barat, sebenarnya kalau kita ngomong di jumlah orang Muslim yang diekspor Timur Tengah ke UK ya, dan ini Inggris ya, itu kan hanya sekitar 3,3 juta orang in total pada waktu 2017. Oke lah, tahun 2022 mungkin sekarang hampir 4 juta, which is itu hanya 5-6% dari total penduduk UK yang 67 juta sekian ya. Tapi memang sudah ributnya luar biasa ya, kalau Anda lihat di di UK ya, banyak demo, banyak orang yang Islam patrol segala macam. Nah, kalau kita lihat di Great
Breitbart ini ada online ya, online magazine gitu, data menunjukkan bahwa Muslim di Barat pemuda Muslim di Barat adalah seperti bom waktu ya. Dibilang yang Muslim in the West are a ticking time bomb, increasingly sympathizing with radicals terror. Artinya 20% Muslim Inggris bersimpati dengan pembom 77 yang membunuh 50 orang di jaringan transportasi London pada waktu itu. 20% Muslim Inggris ya. Muslim di Inggris itu ada 3 juta lebih. 20% berapa itu? Ya, Anda bisa hitung. Kemudian 27% mendukung serangan terhadap Charlie Hebdo. Ya, tahu majalah Charlie Hebdo ya. Kemudian 20% pemuda Muslim Inggris mengatakan bahwa bom bunuh diri dapat dibenarkan. Nah, ini pasti Salafi lah. Ini pasti Wahabi ya. Dan bahwa 26% pemuda Muslim di Amerika merasakan hal yang sama. Nah, 26% pemuda Amerika ini sebenarnya di Amerika lebih kecil ya. Muslim imigrannya sekitar 1,1 sampai 1,7 kalau nggak salah sekarang. Hampir 2% lah, nggak nyampe 3%. Nah, memang Amerika ini, Muslim Amerika yang imigran ke Amerika ini tidak semilitan dan seganas yang di Eropa ya. Kalau saya lihat di Amerika ini bahkan banyak yang murtad ya, kalau nggak salah ya. Itu banyak sekali yang murtad, banyak yang jadi apostate, ateis gitu, ya segala macam ya. Nah, kalau kita melihat sebuah jajak pendapat tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pusat Kebijakan Keamanan, dijalankan oleh mantan pejabat asisten Menteri Pertahanan untuk urusan keamanan internasional Frank Gaffney, ya Frank Gaffney ini cukup terkenal pada waktu itu ya, menemukan bahwa 51% Muslim di Amerika percaya bahwa mereka harus memiliki pilihan untuk diatur menurut syariah. Jadi di mana-mana sama kalau Wahabi lah, pasti nuntut syariah. Kalau nggak tuntut syariah nanti merdeka, minta merdeka gitu kan, seperti itu. Nah, hampir seperempat dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa percaya harus ada hukuman kekerasan bagi mereka yang menghina Nabi Muslim atau Muhammad gitu ya. Jadi ya udahlah, itu kalau yang suka wah ini orang yang menghina harus dibunuh gitu ya. Kemudian ini kita harus khilafah gitu ya. Nah itu udah pasti Wahabi Salafi lah itu ya. Sudah 100% itu pasti ya. They support a radical form of Islam and reject democracy and freedom. Salafists. It's one of the fastest growing branches of Islam in Germany. That's what the Federal Domestic Intelligence Service says. In 2011, German authorities knew of about 3,800 Salafists in the country. 3 years later, that number was 7,000. And by 2017, it was 10,800. That's almost a trebling in 7 years. And this is the Salafist stronghold in Germany, the western state of North Rhine-Westphalia. It's thought there are about 3,000 Salafist supporters here. The regional intelligence agency classifies 800 of them as prone to violence. Authorities watch female Salafists particularly carefully. As wives and mothers, they're important in holding the community together. In 2012, a group of Islamists in Germany were caught planning a bomb attack in Bonn. At least one of the group had Salafist connections. Salafists have taken to German town centers, preaching and handing out the Quran for free. In 2016, the Interior Minister banned the group that had organized those giveaways. We don't want terrorism in Germany. We don't want calls for terrorism to be made here or for people to be radicalized here. And we don't want terrorism to be exported from Germany. But just a month after that statement came this, the Berlin Christmas market attack. Anis Emery drove a truck into the crowd, killing 12 people. The 24-year-old from Tunisia allegedly belonged to a Salafist network. German Salafists even support fellow believers in prison, binding them to the cause. DW investigative reporters working on the story found a thriving network. Saya akan mengambil contoh Belgia, ya. Nah, kemudian masuk ke Madrid, pengeboman kereta api 2024, kemudian penembakan di Paris yang di kantor Charlie Hebdo, pembunuhan beberapa tahun yang lalu di Museum Yahudi di Brussels, kemudian penembakan massal musim panas yang gagal
kemudian kereta api dan di kereta api berkecepatan tinggi di Paris, pembantaian di Paris dan pemboman beberapa tahun lalu di Brussels, ya, semua penyelidikan yang dilakukan oleh agen rahasia Eropa telah mengarah ke titik nol terorisme di Eropa. Ya, kalau kita lihat di pinggiran Molenbeek itu menjadi pusat, ya, di Brussels. Nah, kalau Anda lihat Molenbeek itu sekarang menjadi seperti no zone gitu ya. No go zone, no go zone itu jangan masuk ke sana lah gitu. Nah, no go zone itu banyak orang-orang yang resek lah gitu ya. Nah, itu memang konsentrasi imigran muslim banyak di sana. Nah, itu sebenarnya tidak mengejutkan karena baru tahun lalu Belgia dibuat terpaku oleh pengadilan terhadap 46 orang yang dinyatakan bersalah karena tergabung dalam syariah Belgium. Nah, minta syariah lagi. Sama, semua sama, modelnya sama. Kalau nggak minta khilafah, minta syariah, dan syariah diterapkan, dan sebagainya. Nah, Belgia ini anehnya, itu termasuk negara di Eropa yang mengirim orang-orang ISIS lebih banyak pejuang ke Suriah daripada negara Eropa lain. Ini karena anak-anak muda Muslim Belgia sudah teracuni oleh paham Wahabisme dan Salafi ya. Nah, kalau kita lihat sejarah Belgia, sebenarnya lebih dari 40 tahun yang lalu, Raja Belgia yang bernama Raja Baudouin ya, tahun 1960, itu membuat kesepakatan dengan Raja Faisal dari Arab Saudi ya sebagai ganti minyak murah. Nah, ini Saudi juga pinter nih. Jadi Eropa ini kan resourcesnya sumber daya minyaknya kan memang tidak begitu banyak ya. Ditawari minyak murah, mau nggak gitu ya? Ditawarin mau dong, ya kan seperti itu. Tapi harus ada dibayar mahal oleh Raja Baudouin ini dengan memberi Saudi sewa 99 tahun di bekas pavilion Oriental untuk Masjid Agung. Dibangun Masjid Agung dan memang ternyata itu salaf ya. Masjid Agung itu pada saat yang sama Belgia mengizinkan para imam terlatih Saudi untuk berkhutbah dan semakin banyak imigran Maghribi yang datang ke negara itu, imigran Maghribi. Nah, ini memberikan kesempatan House of Saud ya, carte blanche gitu ya, selama 3 generasi untuk menyebarkan doktrin Wahabisme mereka di sekolah-sekolah agama yang kaku ya. Nah, seperti itulah. Nah, padahal ini Belgia kan pusatnya Brussels, bukan hanya ibu kota Uni Eropa dan NATO, tapi juga ibu kota Wahabisme Eropa dan terorisme Islam. Nah, kalau Anda lihat pendapatnya Mas Donald ini pernah berkata bahwa di Belgia, kalau Anda di Molenbeek gitu ya, dulunya aman, sekarang kok nggak aman gitu ya. Nah, dia pernah berkata dalam interviewnya bersama Fox News ya pada tahun 2016, dia berkata bahwa cobalah pergilah ke Brussels, Belgia katanya ya. Saya ada di sana 20 tahun yang lalu katanya. Saat itu kena Trump. Ibu kota Belgia itu sangat indah, semuanya indah ya. Sekarang dia mengatakan ada sesuatu yang terjadi dan itu tidak baik ya. Mereka orang Belgia Muslim gitu ya, menginginkan hukum syariah. Ada sesuatu yang buruk terjadi. Bepergian ke Brussels, tegas Trump sekarang ya, mengharuskan Anda bergaul dengan orang-orang yang hidup di lubang neraka. Nah, ini memang kesannya melebih-lebihkan, tapi apa yang dikatakan Trump ada benarnya ya. Dan memang itu tidak terjadi saja. Anda kalau lihat di Paris, kemudian Anda lihat di Jerman. Nah, kalau Anda lihat di Jerman juga sama. Di Jerman juga banyak demo-demo. Nanti Anda lihat film di Jerman. Ya, sebentar lagi saya akan putarkan. Juga ada film yang di Eropa, yang di Prancis itu ada satu wilayah kota yang memang konsentrasi Muslim imigrannya lebih banyak dan menerapkan hukum seperti hukum syariah ya. Jadi diberlakukan pemisahan antara perempuan dan laki-laki. Ini aneh ya. Sudah imigran tapi mau mengatur negara orang dengan kebiasaan di kampungnya ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ever since.
Cafe terraces, busy streets, familiar scenes, but something's missing from the picture. As if airbrushed out, there are no women. In some of the outskirts of Paris, men have taken over public spaces, and women are putting up with it. Nadia Remadna and Aziza Saya are two activists from the Mothers Brigade. They are fighting for women's rights in their Paris suburb. To demonstrate the kind of reaction they get from men, they visit a local cafe with a hidden camera. Before they even get inside, their presence seems to disturb the other clients. Cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? There are only men in here, and they're not very welcoming. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi, là, je suis... The bar owner doesn't want to talk. The other customers, meanwhile, are uncomfortable. Mais je m'en fous, on va se faire discrète, petite, dans un coin. Il y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non? Normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Et est-ce que c'est normal? On est à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. For a woman, going into a bar here is breaking a taboo. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire, ah, mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Ya, sebelum saya beralih ke pengajaran Wahabi dan Salafi, saya akan menyinggung sedikit nanti ya. Nah, terakhir untuk Eropa adalah terdapat tempat-tempat wilayah no-go-zone ya. Walaupun ini ditentang oleh orang kaum liberal progresif, oh nggak ada no-go zone di Eropa ya, ternyata memang ada kok gitu kan. Kalau Anda lihat di UK itu daerah Tower Hamlets ya, Newham atau Waltham Forest itu memang Islamic zone ya. Jadi memang di sana pernah terjadi kayak Muslim patrol segala macam, itu malam-malam ada disidak gitu, kayak FPI dulu lah gitu ya. Suka resek gitu malam-malam, sok jadi moral polis gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat di Prancis itu ada kota Sevran ya. Sevran itu kota yang memang banyak Muslim imigran di sana, bahkan malah sudah menerapkan pemisahan ya antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Itu seperti di Arab aja gitu loh. Mereka imigran di sana di Prancis, di Sevran itu hanya 16 km loh dari Paris ya. Tapi sudah berasa kayak kampungnya di Arab Saudi sana ya, di Sevran. Nah, kemudian kalau di Jerman saya nggak tahu, yang jelas kalau di Belgia ada di Molenbeek tadi ya, Molenbeek juga sama, itu dianggap sebagai no-go zone. Nah, di Indonesia pun ada, kayaknya akan menjadi seperti no-go zone ya. Kalau Anda lihat di gambar ini ya, di riset setara institut, Depok kota paling intoleran di Indonesia. Nah, ini memang sudah menjadi saya semacam pattern ya. Kalau mereka sudah Wahabi Salafi, mulai mereka eksklusif ya. Eksklusif, jadi kalau bisa non Muslim nggak boleh ada di situ lah gitulah. Depok juga kayaknya mulai menuju ke sana ya, kalau tidak kita cegah ya dari awal ya. Nah, ini juga saya bukan fitnah, kalau Anda juga lihat di live show-nya Eko Kuntadi gitu ya, itu memang ada tertulis selamat Depok menjadi kota paling nggak toleran, katanya seperti itu. Ya, seperti itulah, sama. Jadi no-go zone itu bukan mitos, tapi ada. Pelan-pelan dan but sure ya, slow but sure, mereka akan membentuk suatu daerah yang memang benar-benar menerapkan syariah Islam dan memarginalkan orang-orang non-Muslim gitu ya. Seperti itu.